Hari ini, saya berada di tepi pantai yang indah. Pantai Waikelo namanya. Dan saat ini, saya ingin berbicara tentang apa itu new normal. Sebuah istilah yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Namun, apakah itu? Saya akan menjelaskannya dalam video kali ini. Saya memulainya dengan sebuah pertanyaan. Sampai kapan pandemi ini berakhir? Ada yang mengatakan bulan Juni Indonesia sudah mengalami penurunan kurva COVID-19. Namun kemudian data ini diralat lagi. Katanya sampai September baru mulai ada penurunan. Mana yang benar? Kita tentu tidak tahu kepastiannya. Saat ini kita dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan pandemi ini akan berakhir di negeri tercinta ini. Tidak pasti kapan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tidak pasti apakah setelah pandemi keadaan akan kembali normal. Dan sebagian orang merasa tidak pasti apakah setelah virus berakhir mereka masih bisa mendapatkan penghasilan dan pekerjaan seperti sedia kala. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, tanpa kita sadari, coronavirus telah merubah banyak hal. Virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial. Jika kita tak mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan ini, maka kita akan termasuk pada golongan orang yang lemah, merugi, dan tertinggal. Kebiasaan-kebiasaan baru ini akan dikenal dengan istilah new normal. Apa saja yang termasuk dalam prediksi new normal? Yang pertama, kesehatan dan kebersihan akan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang akan terserang virus membuat semua orang semakin serius dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Jika kita keluar rumah sekarang, maka akan banyak kita temui tempat cuci tangan atau wastafel di mana-mana. Hand sanitizer dan sabun untuk mencuci tangan menjadi barang yang paling banyak dicari. Kita juga akan temui orang yang memakai masker di mana-mana. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Orang akan dicek suhu tubuh dan kesehatannya sebelum bepergian dan tidak akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Bisa jadi sistem pelacakan di bandara dan di berbagai terminal transportasi umum akan menjadi lebih praktis dan serta tidak menutup kemungkinan dengan menanamkan suatu sistem di tubuh manusia untuk memudahkan perekaman medis seseorang. Yang kedua, orang akan makin banyak bekerja secara online. Online meeting menjadi tren yang terus meningkat selama pandemi ini. Setelah mendapatkan kemudahan dengan melakukan meeting online, maka kemungkinan besar orang merasa tidak perlu menyewa kantor lagi untuk tempat karyawan bekerja. Karyawan bisa bekerja dari mana saja, asalkan mereka terus online. Mereka bisa bekerja dari rumah, dari hotel, dari kampung halaman, dari tepi sawah, dari tepi sungai berpemandangan indah, dan dari tempat-tempat yang mereka sukai. Asalkan ada jaringan internet yang bagus, maka kerja online tidak perlu jadi masalah. Yang ketiga, persewaan kantor akan menurun karena karyawan sekarang bisa bekerja dari mana saja. Tentunya akan berimbas pada persewaan kantor. Harga sewa kantor yang mahal tentunya menjadi beban bagi pengusaha, instansi, bahkan negara. Dengan terbiasanya kerja online, maka dapat mengurangi biaya sewa gedung atau kantor tanpa mengurangi produktivitas. Yang keempat, akan banyak orang yang di-PHK dan dikurangi gajinya. Namun di sisi lain, orang bisa meningkatkan penghasilan karena memiliki banyak waktu untuk menerima job lain. Sebagai contoh, jika 3 pekerjaan bisa dikerjakan oleh 1 karyawan sekaligus, maka daripada mengerjakan 3 karyawan secara bersamaan, akan lebih baik memecat 2 karyawan dan memanfaatkan pekerjaan pada 1 karyawan saja. Hal ini tentunya akan berimbas pada gaji karyawan. Karena bisa bekerja online dari mana saja, maka untuk efektivitas akan terjadi pemangkasan gaji karyawan. Tentu kelihatannya kejam, namun orang bisa bekerja online dari mana saja
dengan jam yang tidak terikat. Orang tentunya bisa menerima job lain. Maka tak heran, setelah pandemi, kita akan melihat orang yang bisa bekerja di beberapa tempat sekaligus. Orang yang bisa memenangkan situasi seperti ini adalah tipe orang yang lincah, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi, dan pintar mengambil peluang. Orang yang malas dan suka mengeluh akan tertinggal di belakang dan tidak bisa memperbaiki kehidupannya, karena tidak mau dan tidak sanggup beradaptasi. Yang kelima, orang akan berburu tempat atau properti yang murah, namun memiliki pemandangan yang bagus. Karena terbiasa bekerja online dan tidak perlu ke kantor lagi, maka orang lama-kelamaan akan meninggalkan kota besar dan orang akan berburu rumah-rumah di pinggiran kota atau bahkan di kota-kota kecil dengan harga yang lebih murah, dengan pemandangan yang lebih baik daripada di kota besar. Hanya untuk mencari kenyamanan dan bersihnya udara, serta pemandangan yang indah di luar rumah. Yang keenam, belanja online akan menggeser kebutuhan belanja di mall atau supermarket. Selama pandemi, kita dipaksa melakukan apapun dengan serba online. Bahkan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, sayur, dan lauk di pasar pun kini bisa dilakukan secara online. Jangan heran, nantinya akan muncul berbagai toko online dan aplikasi yang menjual beragam kebutuhan manusia. Dan jangan heran jika nanti supermarket dan pasar perlahan akan menghilang karena orang bisa melakukan transaksi jual beli dari rumah. Bisnis online akan sangat menjamur. Bahkan, pebisnis offline pun akan memindahkan jualan dan toko mereka ke dunia online. Yang ketujuh, pariwisata akan mengalami kenaikan drastis, termasuk tren digital nomad. Bosan dikurung berbulan-bulan di rumah, membuat sebagian orang berpikir untuk bekerja online lebih keras dan mengumpulkan uang untuk liburan setelah pandemi ini berakhir. Jika dulu manusia sering kesal karena sulit liburan akibat jadwal kerja yang padat, akibat pandemi ini, mereka jadi bisa bekerja online dari mana saja. Daripada bosan di rumah, akhirnya banyak orang yang menghemat uangnya untuk bekerja online lebih keras dan akhirnya pergi dari rumah untuk menghabiskan waktu di hotel-hotel yang nyaman, di daerah wisata impian, dan tentunya dengan jaringan internet yang kencang dan hotel budget dengan desain Instagramable. Mereka dapat bekerja dari hotel siang dan malam. Jika mereka penat, mereka bisa berjalan-jalan ke lokasi wisata di sekitar hotel tempat mereka tinggal. Jika dulu pariwisata dijejali dengan orang-orang yang butuh liburan dan melepas penat setelah lelah bekerja, maka setelah pandemi akan banyak orang yang melakukan kerja sekaligus liburan dalam waktu yang bersamaan. Jika dulu tren digital nomad hanya dilakukan oleh milenial-milenial dari negara barat, maka tidak menutup kemungkinan setelah pandemi ini, milenial-milenial Indonesia akan mengalami hal serupa. Yang kedelapan, orang akan lebih banyak menggunakan uang digital daripada uang kertas dan koin. Sadar bahwa uang kertas dan uang koin telah menjadi penyebab penularan virus, orang kini mulai beralih ke uang digital. Dompet digital seperti GoPay, Dana, Genius, WeChat, OVO, Link Aja akan menjadi primadona orang-orang untuk melakukan pembayaran. Bahkan ke depan akan ada pengurangan nasabah bank-bank konvensional. Jika dulu satu orang bisa menyimpan uangnya dalam beberapa rekening bank, misalnya rekening bank BCA untuk keperluan sehari-hari, BRI untuk tabungan, Mandiri untuk dana darurat, maka ke depan bank-bank ini akan ditinggal oleh orang-orang. Orang cukup memiliki satu bank saja sebagai tempat cadangan uang dan mereka mulai membagi pos-pos pengeluaran mereka ke dompet-dompet digital yang tersedia. Dompet digital ini murah tanpa biaya bulanan seperti bank konvensional dan memiliki biaya administrasi transaksi yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan bank konvensional. Bank konvensional lama-lama akan menjerit karena kalah jumlah nasabah dengan dompet digital. Yang kesembilan, munculnya orang-orang dengan pemikiran baru dan membuat perubahan. Pandemi ini memaksa banyak orang di dunia untuk berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas dan tanpa berpergian. Untuk mengusir rasa bosan, tentunya intensitas membaca dan menonton akan meningkat.
Maka tak heran setelah pandemi ini akan muncul orang-orang dengan pemikiran luar biasa mereka dan mampu membuat perubahan bagi orang-orang di sekitarnya. Intinya adalah pandemi COVID-19 ini menjadi seleksi alam buat kita semua. Jika kita tak mampu bertahan dan beradaptasi dengan cepat, maka tinggal menunggu waktu saja kita akan menjadi manusia yang tertinggal dan mengalami kerugian. Tapi jika kita mampu bertahan dan menjadi manusia yang tanggap terhadap perubahan, maka kita akan menjadi manusia yang bisa melewati pandemi ini dengan aman, bahkan mendapat keberuntungan. Demikian penjelasan saya tentang apa itu new normal. Pesan terakhir, jadikanlah new normal sebagai bukti bahwa kita adalah manusia yang mampu beradaptasi dan mampu berjuang, bukan sebagai manusia yang mudah menyerah. Demikian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.